Ini kan pas saat pandemi ini pelaku, terutama pelaku usaha di bidang outdoor ini kan banyak juga yang kena pengaruh dampak ya. Ya, betul. Nah, kontribusi dari Outfest sendiri untuk ngangkat teman-teman pelaku usaha ini seperti apa nih? Nah, kita selalu sampaikan ya Om, kalau di Outfest itu kita itu muncul dari komunitas dan industri gitu ya. Iya. Jadi titik berat kita adalah selalu itu Om gitu. Bagaimana tahun ini kita berupaya teman-teman pelaku ya, teman-teman pelaku di industri yang terutama teman-teman kita yang lama ya, yang sudah sering bergabung dengan Outfest, itu mendapat keringanan gitu. Misalnya dari sisi sewa lahan, sewa stand gitu-gitu kita kasih prioritas Om. Kita juga paham gitu. Makanya tahun ini konsep kita lebih ke festival yang notabene secara budgeting promo juga nggak terlalu tinggi ya untuk teman-teman gitu ya. Secara sewa booth kita juga punya banyak pilihan kebijakan. Harapan kita ya itu juga membantu gitu. Jadi si teman-teman nanti tidak terbebani dengan biaya-biaya, tapi tetap bisa berpromosi secara maksimal gitu. Iya, berarti bisa dimanfaatkan nih ya, sama teman-teman pelaku usaha outdoor setelah pandemi untuk memulai lagi aktivitasnya supaya seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Betul. Oke, terus untuk tahun ini kan pemerintah juga mencanangkan G20 ya. Tahun G20. Nah, untuk Outfest nih dalam rangka mendukung G20 ini apa nih yang dilakukan oleh Outfest? Kalau buat kami ya Om di industri sebenarnya G20 ini kan aspeknya banyak ya Om. Kita mungkin akan mensupport dari sisi tourism tadi ya. Harapan kita pemerintah juga mau menyuarakan Om, gitu. Menyuarakan itu tadi yang kita bilang pertama di awal Om. Indonesia itu punya tempat main adventure yang begitu luas gitu ya. Dan itu tidak dimiliki negara manapun di dunia gitu ya. Memang kekurangan kita satu Om, kita nggak punya gunung es gitu. Satu-satunya gunung es kita juga sudah mencair gitu kan. Sudah mencair gitu. Kekurangan kita cuma ada di situ Om. Tapi dari sisi yang lain, nah harapan kita lewat G20 juga kita minta pemerintah juga yuk ini diangkat dong gitu ya. Ini diangkat, adventure Indonesia diangkat. Karena sport tourism gitu ya, betul diangkat. Betul. Nah, outdoor adventure kita ini harapan kita pemerintah juga punya prioritas gitu Om. Karena kalau kita lihat secara value ya Om, value spending turis asing ke Indonesia untuk adventure itu gede. Iya, benar. Kalau kita lihat misalnya orang datang turis asing datang ke Bali, mereka hanya keliling berbelanja, spendingnya berapa sih Om? Tapi kalau mereka misalnya melakukan diving, mereka mau terbang, mereka mau climbing, spendingnya lebih gede Om. Nah harapan kita pemerintah juga bisa melihat itu sebagai value ya. Dan ini juga tersebar di beberapa pulau di Indonesia jadi bisa merata gitu ya. Pariwisata yang bisa digalakan gitu ya. Nah termasuk salah satunya bagaimana 10 destinasi baru ya yang di-create pemerintah itu kalau kita perhatikan sebenarnya semuanya adventure ya Om. Kita lihat misalnya Mandalika gitu ya. Mandalika itu area surroundingnya adalah area adventure gitu. Ada di situ ada gunung, ada laut gitu ya. Terus Toba juga sama. Toba kalau kita ngelihat Toba itu kan tempat pusatnya wisata air sebenarnya. Bisa banyak hal dilakukan di situ gitu. Nah, mungkin satu hal yang kita pengen dari pemerintah itu ada concern lebih Om Jondi ya. Concern lebih tentang outdoor adventure Indonesia. Kemudian harapan kita dikasih prioritas dia gitu teman-teman pelaku ini gitu karena menurut kita Om, selama pemerintah mau mempromosikan ini keluar, kita yakin itu akan menghasilkan value yang gede kok buat Indonesia gitu. Semuanya menarik Om. Di adventure itu nggak ada yang nggak menarik lah. Karena semua experience gitu. Pasti menarik untuk bisa ditawarkan keluar gitu. Dan secara industri di outdoor adventure kita udah siap banget Om. Yang kita bilang siap misalnya dari sisi pemandu kita, guide kita itu hampir semua udah certified. Baik dari terbang gitu ya, diving, dari gunung, olahraga air hampir semuanya sudah certified gitu ya. Nah menurut kita sudah waktunya juga gitu pemerintah lewat G20 itu mengambil peran juga gitu menyuarakan outdoor adventure kita keluar. Nah mudah-mudahan juga jadi satu pilihan wisata baru untuk negara-negara lain ke Indonesia gitu. Kalau saat ini dukungan pemerintah sudah terlihat atau gimana nih? Kalau kita ngelihat sebenarnya ya sudah terlihat sudah ya Om ya. Cuman memang kita ngelihat concernnya mungkin belum terlalu besar karena memang perbandingannya belum terlalu besar. Betul. Dari sisi perjalanan wisata support
adventure di kita itu mungkin baru 30% ya Om. Support 30%. Ini menurut kita sebenarnya ayam sama telur gitu loh. Kalau angka 30% mau dinaikkan jadi 60% kan butuh promosi Om. Betul. Nah, padahal sebenarnya kalau ini mau dipromosikan mungkin support dari Odor Adventure secara survei itu angkanya bisa lebih dari 30% gitu. Nah, ini mudah-mudahan tadi Om lewat promosi, lewat ini pemerintah juga bisa support. Salah satunya di Outfest ya. Di Outfest kenapa kita minta dukungan pemerintah? Karena kita berkumpul di situ Om. Secara industri kita lagi ngumpul di situ. Iya. Dan banyak dari event-event kita sebelumnya itu Om, akhirnya terjadi apa ya, hubungan bisnis baru, banyak tercipta destinasi adventure baru gitu ya. Karena yang di dalam Outfest kan, dari kegiatan itu yang Outfest tadi gitu betul. Ya. Karena pelakunya ada di situ semua. Iya, B2B ya. Betul, secara B2B juga, B2C juga gitu ya. Satu hal yang menarik ya mungkin dari Outfest itu karena banyak penggiat Om, terutama teman-teman pelaku yang memang secara kemampuan sudah mumpuni lah gitu ya. Misalnya kita ngomong di climbing gitu ya. Indonesia itu punya banyak tebing Om. Banyak tebing yang secara potensial betul, secara potensi itu bisa dikembangkan dan jadi destinasi baru kan. Nah, di Outfest itu tempat nongkrongnya para climber itu Om, gitu. Nah, termasuk dulu ada almarhum Kang Bibin juga ya. Waktu kita ketemu di Outfest kita kenalkan juga dengan beberapa pemerintah daerah. Akhirnya dibuka tuh Om destinasi baru gitu ya. Untuk Ferata. Kemudian teman-teman di Watersport juga sama. Akhirnya kita bisa ketemu destinasi baru, bisa dieksplor gitu. Nah, harapan kita ya pemerintah lebih inilah gitu ya. Lebih aware deh gitu. Odor Adventure ini terlalu besar gitu dan kami di industri juga nggak mampu bergerak sendiri. Sangat gitu. Primadona juga kalau bisa diandalkan oleh pemerintah dalam menggait wisatawan baik mancanegara maupun lokal gitu. Nah, kita juga nih di Kedai Pena Om salah satu juga nih membuat event-event, salah satunya kegiatan kemarin akhir tahun ini 2021-2022 kita buat ini nih Jelajah Ujung Kulon. Mantap ya. Iya, Jelajah Ujung Kulon. Nah, ini cerita kita bersepeda, terus kita menanam di Ujung Kulon, dan juga kita mengangkat pemberdayaan masyarakatnya juga, gitu. Kalau menurut Om Anggara nih, masukan untuk kita dari kegiatan ini apa nih Om? Jelajah Ujung Kulon. Kalau di secara event ya Om, justru sebenarnya kita butuh setiap minggu ya, setiap bulan itu. Setiap minggu itu? Iya, muncul event-event seperti ini Om ya, seperti Jelajah Ujung Kulon ya. Kenapa? Karena eksposurnya kan jadi tinggi gitu. Termasuk yang dikerjakan teman-teman Kedai Pena Om. Susur hutan, susur goa gitu ya. Explore tempat-tempat baru, mengenal lebih dekat hutan kita gitu ya. Itu sebenarnya akan menjadi pilihan berwisata masa depan juga Om. Mungkin trennya sudah sama ya hari ini kalau Om Joni lihat orang sudah pola wisatanya udah jalan sendiri, bawa tenda, camping gitu ya, nyari tempat-tempat. Sebenarnya tempat bermainnya adalah taman wisata taman nasional, taman wisata nasional. Nah, apa yang dilakukan Kedai Pena ini harusnya jadi rintisan ya Om Joni ya, jadi rintisan untuk teman-teman bisa follow gitu. Misalnya Ujung Kulon ini sudah pernah disusur, ditemukan destinasi-destinasi baru gitu ya. Bisa ditandai aja Om, ditandain, oh ini ada tempat main baru nih teman-teman adventure gitu ya. Nah, yang kedua yang saya salut dari yang dikerjakan teman-teman Kedai Pena, concern lingkungan Om. Iya, betul. Memang yang kita bilang Om, Odor Adventure ini relate gitu ya, irisannya sangat kuat dengan lingkungan. Karena memang tempat main kita itu ya tadi Om, terbatas ya. Alam terbuka dan terbatas. Alam terbuka itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Dan cuma satu-satunya, itu doang bumi. Betul. Dan itu kalau ngomong kita mau mau ngomong itu mau diperbaiki selama apa sih gitu. Misalnya tadi Om kita bilang ada tempat-tempat baru gitu ya. Misalnya ada gunung yang sekarang MDPL 900-800 kan lagi rame ya. Nah, memang perlu juga pertimbangan lingkungan seperti ini Om gitu yang dilakukan teman-teman Kedai Pena. Kenapa? Karena begitu alam itu rusak gitu. Kalau hanya dieksplor oleh teman-teman penggiat tanpa memperhatikan lingkungan, nanti gunung-gunung 800-900 MDPL ini kan di atasnya masih banyak pohon Om. Nah, begitu ini terlalu mes gitu ya tanpa memperhatikan banyak lingkungan. Betul, akhirnya alamnya rusak. Gitu. Dan itu begitu rusak udah. Lama. Nah, pulihnya lama, terus untuk kita bisa menemukan tempat baru seperti itu kan lama Om gitu. Lagi. Nah, itu PR-nya sampah gitu ya. Betul. PR-nya banyak Om. Tapi yang saya salut dengan teman-teman Kedai Pena ya itulah concern lingkungannya bisa
Hari ini mungkin bisa diperbesar gitu ya Om Joni ya. Ngajak kan kita ini banyak komunitas, hampir semua komunitas outdoor itu teman-teman yang concern dengan lingkungan. Betul. Mau ngomong gunung, air, laut, darat, udara, semuanya ada teman-teman yang concern dengan lingkungan gitu ya. Nah, sama yang dikerjakan di Outfest, harapan kita yuk kolaborasi gitu Om Joni. Mungkin teman-teman Kedai Pena bisa bangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, mudah-mudahan exposure-nya jadi gede Om gitu. Benar. Apa yang dikerjakan ini dengan konsepnya go west dan lingkungan gitu ya Om ya. Go west untuk bumi itu mudah-mudahan menurut kita jadi pilihan baru juga buat teman-teman, cara bersepeda baru yang lebih dekat dengan alam gitu ya. Hari ini kan bersepeda sudah rame Om, tapi yang dikerjakan Kedai Pena menurut saya luar biasa gitu ya, bersepeda tetap memperhatikan lingkungan, ada edukasinya. Spesial ya. Nah, ini juga mungkin ke teman-teman penggiat juga ya, itu bisa gabung dong gitu ke event-eventnya Kedai Pena, kan ada goes untuk bumi ya. Menurut kita itu keren lah eventnya Om. Bisa bareng-bareng deh kolaborasi yuk gitu biar tambah gede. Harapannya seperti itu nih, kita bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas ya. Apalagi dukungan dari Outfest nih luar biasa nih. Karena tahun ini kita kan mencanangkan tahun konservasi untuk di Kedai Pena ya. Bahwa hijaukan bumi Indonesia gitu, tagline yang kita coba usung gitu. Keren. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita kedepannya bisa kolaborasi nih dari seluruh teman-teman pegiat juga nih, boleh kita berkolaborasi dari beberapa event kita. Harapan terakhir nih Om Anggaran ini terhadap pelaksanaan Outfest tahun ini nih, apa sih harapannya? Kita di Outfest Om sebenarnya kita tidak punya kita tidak pernah pengen menguasai industri gitu ya. Dalam arti kenapa kita muncul dengan program kecil-kecil gitu. Harapan kita hanya menjadi trigger Om, dan pemacu buat teman-teman. Pasca pandemi kan banyak yang tertunda gitu ya. Iya, betul. Dengan Outfest 2022 harapan kita yuk teman-teman bareng-bareng bangkit gitu ya, bareng-bareng bangkit. Dan siapapun hari ini menurut kita, ayo kerjakan apa yang bisa dikerjakan, termasuk Outfest ya. Kita cuma men-trigger Om, bagaimana industrinya ini bisa bangkit lagi pasca pandemi gitu ya. Kemudian teman-teman komunitas yang sempat vakum ya karena keterbatasan ruang gerak gitu. Hari ini ya silahkan beraktivitas lagi, bisa membesarkan Indonesia itu ya dari komunitas-komunitas kecil. Betul. Kalau ini semua bergerak bersama, semuanya aktif lagi, rasanya untuk memperbesar outdoor adventure Indonesia itu akan lebih cepat juga gitu. Nah, kami hanya trigger aja Om, bagaimana setelah Outfest atau sebelum Outfest ini kita bareng-bareng bisa mulai lagi yuk berkegiatan gitu Om. Iya. Katanya ada rencana yang baru juga nih Outfest. Kegiatan-kegiatan kecil-kecilan yang rencana kita sih pasca Outfest kita juga pengen Om kita bilangnya sebenarnya pendampingan ya. Pendampingan bukan karena kita sudah hebat enggak gitu ya, tapi memang ada kendala ya di teman-teman komunitas itu, misalnya begitu membuat event itu ada kesulitan gitu ya, dari sisi pelaksanaan, dari sisi pendanaan dan sebagainya. Kita membuka ruang untuk teman-teman komunitas apapun itu yang ada di industri kita. Kalau mau kolaborasi ayo gitu. Jadi kita membuka ruang untuk pendampingan. Bukan karena kita keren sih Om, kita hebat, enggak lah, sama-sama. Tapi itu keren Om. Kita masih belajar. Bisa sukses bersama. Betul. Tapi harapan kita teman-teman begitu komunitas selama ini kan sudah banyak Om event-event bagus gitu ya. Mungkin kami hanya jadi penghubung aja Om. Yuk kita kolaborasikan dengan berbagai pihak yang relate. Akhirnya eventnya menjadi lebih besar, suaranya lebih didengar gitu. Nah, harapan kita Outfest ya bertumbuh kita ya gitulah. Kita menjadi teman-teman jadi bukan penasihat lah, kita jadi partner lah untuk teman-teman motor penggerak gitu ya. Ya terlalu berlebihan kali ya motor penggerak gitu ya. Enggak lah, kita bukan apa-apa juga Om. Jadi kita Outfest itu kita cuma pengen benar-benar industri ini maju gitu, industri yang besar. Kemudian nanti semuanya mendapat benefit gitu ya, termasuk teman-teman produsen. Kalau banyak pelaku, banyak orang yang berkegiatan kan produknya juga laku Om Joni gitu ya. Termasuk juga brand pendukung gitu ya, brand pendukung begitu kegiatannya rame, brandnya juga terangkat gitu ya. Nah, teman-teman komunitas juga sama, ada momentum yang kita bilang ini Om, Outfest 2022. Mudah-mudahan teman-teman juga komunitas mulai itu merencanakan, oh kita mau bikin kegiatan ini yuk kita. Nah, tugas kami di Outfest kita hanya pendampingan Om. Kita akan mendampingi bagaimana acara itu bisa kolaborasi dengan pihak yang lain, akhirnya acaranya berjalan sukses gitu Om Joni. Baik, kapan tuh Om aktivitasnya atau di mana tempatnya gitu ya? Jadi teman-teman di
pegiat atau komunitas lain juga ingin tahu juga nih. Oh iya, kalau untuk Codefest tahun ini kita sama ya, masih di lapangan Aldiron gitu ya. Karena memang area di Jakarta yang masih berumput gitu ya, yang masih punya rumput hijau gitu ya, itu di Aldiron gitu. Nanti acara kita tanggal 4 sampai 7 Agustus Om Yundi. Tanggal 4 sampai 7 Agustus teman-teman ya, luangkan waktu. Ya, kita juga mengundang seluruh teman-teman, seluruh penggiat dari komunitas apapun gitu ya. Ayo datang, ramaikan, kemudian mari berkolaborasi. Intinya itu Om. Ya, kita ngundang teman-teman tidak hanya sekedar nonton, tapi terpacu juga gitu ya. Ikutan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Itu sih Om kira-kira Om Jondi. Kita bisa mudah-mudahan kita bisa ke depannya bisa kolaborasi nih dengan OTS dari beberapa kegiatan-kegiatan Kedai Pena. Oke, teman-teman, terima kasih Om Anggara telah hadir di diskusi kita. Teman-teman, sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.